Teman-teman, dalam video singkat ini kita akan kembali membahas tentang dampak dari kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang sebelumnya 3,75 menjadi 4,25 atau naik sekitar 0,50 BPS. Bank Indonesia secara resmi memang telah menaikkan suku bunga acuan melalui Bank Indonesia yang dilakukan pada tanggal 22 September. Jadi kalau kita melihat, kalau kita cermati bahwa tujuan pemerintah dengan kebijakan tersebut adalah untuk menekan laju inflasi sebenarnya, teman-teman. Karena kalau kita ketahui bahwa suku bunga acuan ini kan bertujuan untuk mengimbangi tingginya inflasi yang terjadi di tempat kita atau di Indonesia akhir-akhir ini. Nah, tentu ini sebenarnya kebijakan yang berat. Nah, kalau kita melihat nanti yang terdampak ini sebenarnya di sektor usaha apa saja sih dari kenaikan bunga Bank Indonesia ini. Nah, kalau kita melihat sektor yang paling terdampak itu adalah sektor perbankan atau jasa keuangan dan pembiayaan. Nah, terdampaknya dari suku bunga acuan ini adalah akan terdapat kenaikan bunga simpanan ataupun bunga pinjaman. Jadi dengan naiknya suku bunga acuan, maka perbankan juga akan menaikkan suku bunga tabungan atau suku bunga depositonya. Kemudian di satu sisi juga mereka akan menaikkan bunga pinjaman. Nah, tentu ini sedikit banyak akan berdampak. Meskipun pendapatan naik, tapi mungkin akan sedikit terhambat pada penjualan. Tetapi sejauh ini kita lihat baguslah, jadi so far so good lah untuk kenaikannya ini. Jadi pemerintah tentu sudah mempertimbangkan dengan seksama dampak dari kenaikan ini untuk menekan lajunya inflasi. Nah, kemudian harapannya juga masyarakat akan aktif menabung sehingga peredaran uang yang sudah terlalu banyak tadi terserap atau terkumpul kembali, ditabungkan kembali melalui deposito ataupun instrumen investasi lain. Itu dampak yang kedua untuk mengendalikan perputaran atau peredaran uang di negara Indonesia. Nah, jadi dengan kenaikan bunga ini diharapkan orang-orang yang sebelumnya atau masyarakat yang sebelumnya pegang cash atau pegang dana itu diharapkan menabungkan uang mereka di deposito atau menginvestasikannya pada instrumen lain. Nah, sehingga pembelanjaan mereka atau pos belanja mereka sedikit berkurang dan hal ini juga akan jauh lebih menekan tingkat inflasi atau inflasi di Indonesia. Oke, itu kaitan langsungnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini sebenarnya untuk melirik investasi asing juga atau dana dari luar untuk masuk untuk berinvestasi di berbagai sektor. Sebenarnya investasi asing ketika bunga naik, investasi asing umumnya juga akan mengurangi porsi mereka di saham biasanya. Kemudian mereka berpindah sedikit ke instrumen seperti deposito. Nah, itu dampak-dampak positif yang diharapkan oleh pemerintah untuk kenaikan harga suku bunga acuan ini atau kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Jadi kebijakan ini umumnya disebut kebijakan moneter. Jadi teman-teman, kalau kita cermati itu tadi dampak positif dari kenaikan suku bunga acuan. Nah, dampak negatifnya apa, teman-teman? Tentu akan ada dampak negatif juga dari hal ini. Nah, kalau kita melihat dampak negatif dari kenaikan suku bunga acuan ini dari sektor perbankan tadi kita lihat positifnya ada, negatifnya juga ada. Yang negatifnya akan terhambat penyaluran kredit ya, karena otomatis bunga akan naik juga, bunga pinjaman. Kemudian beban bunga juga itu akan cenderung lebih meningkat dari sisi simpanan atau dari sisi tabungan tadi, dari deposito yang dibebankan ke perbankan ini. Nah, tentu kalau kita melihat
pemerintah dalam hal ini telah memperhitungkan, jadi ada dampak positif dan negatif terhadap industri keuangan atau industri-industri lain yang terkait dengan keuangan. Kemudian pembiayaan juga akan sedikit tertekan. Kemudian penjualan properti juga bisa jadi akan sedikit terhambat dengan hal ini, teman-teman. Karena memang kalau kita lihat properti yang bersifat kredit ini akan menjadi tertekan. Sektor properti itu sedikit banyak akan mengalami tekanan karena otomatis ini angsurannya akan naik. Jadi hal inilah yang mungkin, tapi saya kira gini, mungkin menjadi hambatan, tetapi juga salah satu peluang bagi industri keuangan. Karena memang kalau kita melihat di satu sisi bahwa ya ada plus minus lah, ada siklus-siklus tertentu yang memang pemerintah harus kendalikan dengan kebijakan moneter. Jadi kebijakan-kebijakan tersebut tentu sudah melalui proses analisis atau kajian yang sangat mendalam. Bagi kita masyarakat atau investor retail sih sebenarnya hal ini ada dampaknya, tapi saya kira tidak terlalu signifikan lah ya. Kalau melihat dari IHSG 2 hari terakhir, kemarin dan hari ini, bahwa IHSG itu pergerakannya cenderung kemarin bahkan naik pada saat BI diumumkan pada tanggal 22 kemarin, dan pada hari ini baru terjadi sedikit tekanan atau terjadi koreksi yang wajar saya kira untuk IHSG. Nah, teman-teman, saya kira itu tanggapan saya secara pribadi terkait dengan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Dan di video sebelumnya kita pernah membahas tentang bunga bank itu 0% untuk saldo tertentu. Nah, apakah saldo tertentu ini tadi, yang misalnya bank tertentu itu di bawah 50 juta, bunganya 0% ini dapat bunga, ya kita lihat saja nanti kebijakan yang berlaku pada perbankan. Mungkin juga tidak akan memperoleh bunga simpanan teman-teman atau orang-orang yang punya rekening dengan saldo kurang dari 50 juta atau di bank tertentu kurang dari 10 juta itu nggak dapat bunga gitu ya, bunganya 0%. Ini penting untuk kita cermati bersama bahwa kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu memberi dampak pada perekonomian secara keseluruhan. Jadi kalau kondisi makroekonomi kita bagus atau kondisi ekonomi kita secara fundamental bagus, maka masyarakat untuk berinvestasi juga sebenarnya ini akan jauh lebih enak, akan jauh lebih terasa aman. Jadi arah kita jauh lebih bagus. Salah satu indikator makro yang kita kenal juga itu kan salah satunya adalah suku bunga. Selain inflasi, suku bunga dan GDP atau produk domestik bruto. Oke, so teman-teman, demikian. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe di channel Catatan Daniel. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.